مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik. Jadi ini asal usul sebagai pendahuluan yang ingin saya ingatkan di sini. Tapi sebelum saya melanjutkan kepada berbicara tentang ciri dan sifat pokok pada seorang teroris itu apa, saya ingin menerangkan dulu. Ya, ciri dan sifat pokok terorisme itu ada ya, harus dipahami. Ada hal yang disepakati. Bisa menjadi identitas universal. Untuk setiap pelaku teroris pasti dia punya ciri ini. Punya ciri ini. Tapi saya harus berbicara dengan adil dan seimbang. Ya. Makanya sebelum masuk ke sana, saya ingin memberikan beberapa peringatan atau beberapa pendahuluan. Yang pertama, harus dipahami bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya aksi-aksi terorisme itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama adalah faktor atau sebab-sebab yang kembali kepada pelaku teror itu sendiri. Kembali kepada pelaku teror itu sendiri. Kadang pelaku teror ini karena kejahilan dia. Dia tidak paham agama. Ini saya akan sebutkan nanti. Dari ciri orang teroris itu pasti punya kejahilan dalam pembahasan agama. Iya. Atau dia punya pemahaman yang sesat. Memang menyimpang. Sesat menurut kesepakatan para ulama. Kemudian yang kedua, dari orang-orang yang melakukan perbuatan terorisme yang terjadi di masa sekarang ini, itu ada yang kembali kepada, ada faktor yang kedua kembali kepada lingkungan masyarakat yang dia tempati. Mungkin di lingkungan tersebut telah bergejolak berbagai kerusakan, mungkin suasana politik yang panas, ketidakpuasan. Di lingkungannya, lingkungan yang orang gemar mencela pemerintah, membuat manusia panas terhadap pemerintahnya. Iya. Sehingga merasa muncul ketidakadilan dan sebagainya. Ini faktor yang kedua. Dan faktor yang ketiga ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini makar-makar musuh. Dari luar datangnya. Ada makar. Ya, karena memang untuk melemahkan sebuah negeri, itu ada orang-orang, metodenya di dalam melemahkan negeri itu dengan bentuk memasukkan dan memelihara pemahaman-pemahaman radikal seperti itu. Jadi dia sengaja. Orang-orang yang punya paham radikal dibiayai. Dikasih dana. Dimudahkan. Supaya menjadi radikal, bebas. Agar supaya kembali ke negerinya, mereka di situ menjadi masalah bagi negerinya. Ingin melemahkan negeri tersebut. Ya, atau ingin membuat isu-isu global secara internasional. Isu-isu global secara internasional untuk menaklukkan negara-negara yang dia inginkan. Seperti yang sudah terjadi di Afghanistan, di Irak. Nah, ini harus kita pahami. Dan kita harus cerdas dalam melihat kejadian-kejadian tersebut. Iya. Dari poin ini, ingin saya ingatkan bahwa perbuatan terorisme, aksi seorang teroris, itu tidak mesti bersumber dari pemahaman agama. Tidak mesti bersumber dari pemahaman agama. Mungkin saja dari hal yang lainnya. Sebagaimana yang sudah terjadi di berbagai negara. Aksi-aksi terorisme ya, yang memakan korban yang sangat banyak, bahkan aksi yang sangat kejam sekali, itu tidak berasal dari pemahaman agama. Walaupun dia berasal dari pemahaman agama si pelaku, itu pemahaman si pelaku. Bukan kembali kepada agamanya. Bukan kembali kepada agamanya. Apalagi kalau dinisbatkan kepada agama Islam. Dan syariat yang Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan kepada para nabi dan para rasul, itu tidak ada sama sekali di dalamnya
sehelai pun, sedikit pun dari bentuk yang mengantar kepada apa? Radikalisme dan terorisme. Ini harus dipahami. Karena itu selalu saya katakan bahwa terorisme itu adalah kekejian yang dia tidak memiliki ayah dan ibu. Dia lahir dari orang itu saja yang melakukannya. Iya. Kenapa bisa lahir orang yang seperti itu? Itu ada berbagai faktornya. Dan di sini saya ingin terangkan bagaimana syaitan memasukkan kepada orang-orang khawarij, orang-orang yang berpemahaman ekstrim itu tadi, gemar mengafirkan kaum muslimin, mengafirkan pemerintah. Bagaimana syaitan masuk kepada mereka dari pintu seakan-akan ini gambaran agama. Oh, syariat kita memerintah seperti ini. Islam memerintah seperti ini. Akhirnya rela menjadi pengantin, itu istilah mereka ya. Rela menjadi pengantin. Ya, orang-orang yang sudah siap untuk menjadi pelaku bom bunuh diri itu disebut rela menjadi apa? Pengantin sudah, calon-calon pengantin, karena dia akan menikah dengan bidadari. Iya. Nikah dengan bidadari. Kalau jasadnya keluar dari ruhnya, dia tidak akan merasakan sakit kecuali seperti gigitan semut. Sakit yang ringan. Begitu jasad itu keluar dari ruh, dia disambut oleh ribuan bidadari. Ya, Masya Allah. Jadi ini diantara bentuk doktrin-doktrin yang dimasukkan. Kenapa dia masuk dari arah itu? Nah, itu memang hal yang lumrah pada seorang manusia itu. Kalau dia dipoles dengan ikatan agama, dia mudah menerimanya. Makanya syaitan masuk menyesatkan manusia dari arah itu. Dari arah itu. Itu jalan yang paling disenangi oleh syaitan. Jalan yang paling disenangi oleh syaitan. Kalau misalnya ada orang yang tersesat karena dia bermaksiat, berzina, minum khamar, dan sebagainya, dia tahu bahwa dirinya salah. Nah, ada orang yang berzina, minum khamar, dia mengatakan, oh saya benar. Dia tahu dirinya salah. Cuma dia ikuti syahwatnya. Tapi kalau ini, dia jatuh di dalam kesesatan, dia meledakkan, membunuhi manusia, berbuat kerusakan, menghancurkan perekonomian, meluluh lantakkan dari kehidupan manusia. Dia sangka dirinya berjihad di jalan Allah. Dia berbuat baik. Dia berbuat baik. Nah, ini sudut bahaya yang besar. Sudut bahaya yang besar yang harus kita ingatkan. Kemudian yang kedua, yang perlu saya ingatkan, bahwa terorisme itu, bentuk teror yang terjadi dari masa dahulu hingga hari ini, itu ada dua bentuk. Ada dua bentuk. Supaya kita berhati-hati. Paham. Sekarang ini, kalau terjadi kejadian, meledakan di satu tempat, semua media meliput, ya, beritanya menjadi nasional bahkan internasional, nah, baru dia sadar, oh rupanya ada bahaya besar mengancam. Ada kejadian begini. Tapi dia tidak mengerti dan dia tidak pernah menyadari ada bentuk teror yang sebenarnya merupakan akar dan asal usul terjadinya terorisme secara fisik ini. Karena itu terorisme itu ada dua. Ada terorisme secara fisik dan ada terorisme secara ideologi. Secara ideologi. Kalau di masa dahulu, kaum Khawarij itu ada dua kelompok kaum Khawarij. Ada dua kelompok secara global. Ada kelompok kaum Khawarij, mereka mengangkat pedang. Mereka mengangkat senjata. Ingin menumpahkan darah. Ingin terbunuh. Nah, itu di satu kelompok. Tapi ada kaum Khawarij, kelompok lain. Ini yang disebut oleh para ulama dengan nama Al-Qa'adiyah. Kelompok Khawarij, dia cuma duduk saja. Dia duduk. Kerjanya memberikan kepada manusia doktrin-doktrin supaya melakukan kudeta dan melakukan perlawanan peperangan. Jadi dia sendiri tidak ikut berperang. Tapi dia duduk. Dia menebarkan ideologi. Dia yang memasukkannya kepada manusia. Nah, ini Khawarij Qa'adiyah namanya. Dan di masa sekarang juga seperti itu. Di masa sekarang ini seperti itu juga. Iya.
Ini harus kita pahami bahwa terorisme secara ideologi ini harus diseriusi. Harus diseriusi. Sebab ini adalah benihnya, ini adalah asal usulnya, ini adalah sumbernya. Kalau pelakunya ditangkap, terjadi kejadian, dikejar semua pelakunya, ya, ditebas semuanya, itu bagaikan menebas sebuah pohon, tapi karena benihnya masih ada, akhirnya tumbuh lagi 1000. Tumbuh lagi 1000. Ya. Maka ideologi ini harus diperhatikan. Dan jangan kita lalai dari hal yang seperti ini. Sekali lagi saya kasih kata kunci penekanan. Jangan lalai dari pembagian ini. Ini supaya ada pengaruh kepada kawan-kawan mahasiswa, para pelajar, ya, di semua tingkatan, bahwa kita harus mewaspadai sudut ideologi itu adalah sumber dan cikal bakal terjadinya terorisme secara fisik. Iya. Kemudian yang ketiga, yang ingin saya terangkan juga di sini sebagai pendahuluan sebelum kita memberikan identifikasi kaum kaum khawarij atau orang-orang yang gemar melakukan terorisme, ingin saya jelaskan bahwa perang terhadap terorisme juga itu dengan dua bentuk, bukan satu bentuk saja. Dan ini sudah terjadi dari masa dahulu. Sudah terjadi dari masa dahulu. Ya, karena itulah ketika orang-orang yang berpahaman radikal ini muncul, itu oleh para sahabat diperangi dengan dua bentuk peperangan. Ada perang secara fisik. Itulah yang dilakukan oleh khalifah kaum mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Beliau memerangi kaum khawarij. Ya. Kalau di masa sekarang ini, pemerintah, polisi misalnya, menembak orang-orang yang berpemikiran khawarij, yang mengatai pemerintah togut, pemerintah palsu, pemerintah ilegal, ya, mengajak manusia untuk melakukan demonstrasi dan sebagainya. Kemudian kalau pemerintah menjatuhkan sanksi dalam bentuk menembaknya, wah itu sudah gempar sana sini. Isu yang dikembangkan ini pemerintah yang zalim, memusuhi umat Islam dan kaum muslimin. Baik, kenapa kalian tidak berucap seperti itu kepada Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib memerangi kaum khawarij, membunuhi mereka. Ya, membunuhi mereka. Dan itu perintah Nabi SAW ketika menyebutkan identifikasi kaum khawarij, ciri mereka. Maka Nabi SAW berkata, lain adraktuhum la'aktulannahum qatla'at. Kata beliau, andai kata saya temui kaum khawarij ini, saya akan perangi mereka, saya akan bunuhi mereka seperti kaum Ad dibunuh. Dan Nabi SAW mengatakan, syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruk bangkai di bawah kolong langit, itu kaum khawarij. Dan sebaik-baik mayat yang pernah terbunuh di bawah kolong langit adalah umat Islam yang terbunuh oleh kaum khawarij dalam rangka memerangi mereka. Ini semuanya syah di dalam hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ada dasarnya memerangi mereka secara fisik. Dan itu diberi satu bab khusus di buku fikih. Namanya Qitalu Ahlil Bugha. Peperangan terhadap orang-orang yang melampaui batas. Dan itu masuk di dalam sistem pemerintahan, di dalam fikih kenegaraan, di syariat Islam ini. Jangan dikatakan tidak ada itu di dalam agama. Itu ada aturannya. Ya. Kalau tidak ada aturannya, bagaimana tercipta keamanan kalau muncul orang-orang yang seperti itu? Harus ada pemerintah yang menegakkan hukum yang tegas agar supaya orang-orang yang berpikir seperti itu bisa terhenti pada tempatnya. Bisa terhenti pada tempatnya. Kemudian yang kedua, perang yang kedua terhadap terorisme dan radikalisme adalah dari sudut ideologi juga. Dari sudut ideologi juga. Inilah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma.
Jadi kaum Khawarij setelah diperangi oleh Ali bin Abi Thalib berulang kali, ya, luar biasa kaum Khawarij ini ya, tidak surut mereka. Militan sekali. Kalau mau berkata militan, itu sangat militan kaum Khawarij itu. Kalau lihat kisah-kisah mereka, itu bikin takjub. Ya. Bikin takjub pengikut kaum Khawarij ini. Bagaimana militannya mereka. Diperangi, terbunuh, tidak surut mereka. Iya. Maka suatu hari Ibnu Abbas meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi kampung kaum Khawarij. Jadi mereka berkumpul di satu tempat namanya Haura. Berkumpul di situ. Kaum Khawarij itu. Iya. Ibnu Abbas minta izin untuk mendatangi mereka. Mendebat mereka. Kata Ali bin Abi Thalib, wahai anak paman Rasulullah, saya khawatir akan keselamatanmu. Kata Ibnu Abbas, tidak perlu mengkhawatirkan saya. Maka Ibnu Abbas pun mendatangi kaum Khawarij sendirian. Beliau pakai pakaiannya yang paling bagus. Pakai hulla beliau. Pakaian luar yang berasal dari Yaman. Cantik. Bagus. Ya. Begitu sampai sudah dicibir oleh kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini menampilkan dirinya orang-orang yang zuhud. Ahli ibadah. Ya, Ibnu Abbas ceritakan bagaimana ketika beliau masuk, beliau melihat dahi mereka, tangan dan kakinya itu hitam kelam, saking banyaknya sujud. Bahkan di wajahnya itu ada goresan-goresan hitam, itu karena banyaknya air mata mereka yang mengalir. Saking banyaknya mereka menangis kalau membaca Al-Quran dan sholat. Ya. Cuma ini tangisan, sholat, sujud, sebatas di tenggorokan saja, tidak masuk ke hati. Karena itu tidak memberi fikih kepada mereka. Tidak memberi fikih kepada mereka. Itu yang dikabarkan oleh Nabi SAW ketika menyebut kaum Khawarij, ya, la yujawizu taraqiyahum. Bacaan Al-Quran mereka, ibadah mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Maka begitu masuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu kepada kaum Khawarij ini, menjadi dua suara kaum Khawarij. Suara yang pertama berkata, enggak, jangan kita debat dia. Bahaya. Suara yang kedua berkata, enggak, kita debat saja. Enggak apa-apa, dia sudah di sini. Dia mendatangi kita. Dan akhirnya mereka pun mendebat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada 4 alasan mereka sebutkan. Ringkasnya Ibnu Abbas hanya bacakan 3 ayat 1 hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rujuk dari kaum Khawarij 2000 orang bertobat. 2000 orang. Di sebagian riwayat bertobat 4000 orang. Nah, ini namanya kekuatan ilmu di dalam memerangi. Ya. Karena orang-orang yang terpengaruh dengan ideologi kaum Khawarij ini, itu ditawan hatinya, diperbudak akalnya oleh syubhat-syubhat. Akhirnya mereka rela untuk melakukan segala hal. Nah, itu cara mengobatinya, dimasukkan kepadanya ilmu agama yang memberi cahaya ke hati yang kelam itu. Membimbingnya kepada petunjuk. Nah, itu tugasnya para ulama. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Coba bayangkan, coba baca 3 ayat 1 hadits. Tadinya diperangi berulang kali, tidak mau surut. Ini rujuk 2000 orang. Sebagian riwayat 4000 orang yang rujuk. Bertobat. Sama dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau didatangi oleh sekelompok anak muda, kaum Khawarij. Anak muda ini sudah keliling. Mereka mau melakukan kudeta terhadap pemerintah. Tapi sebelumnya mereka berkata, kita haji dulu, pergi haji. Setelah haji, mereka berkata, sebelum kita melakukan kudeta, kita berkunjung dulu ke Masjid Nabawi. Datang mereka ke Madinah. Begitu sampai ke Masjid Nabawi, dia dapati seorang syekh yang bersandar di tiang. Ditarik oleh banyak orang. Anak-anak muda ini heran. Ingat ya, anak-anak muda. Itu ciri kaum Khawarij dari masa dahulu. Banyak dari mereka itu anak-anak muda. Karena itu Nabi SAW kasih sifat global kepada mereka. Ya, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Masih muda umurnya dan masih minim pemikirannya. Masih minim pemikirannya. Jadi mereka begitu duduk di depan Jabir, subhanallah. Jabir ternyata sedang menceritakan sebuah hadits dari Nabi SAW. Haditsnya ada di Sahih Al-Bukhari.
Disebut dengan nama hadits al-jahannamiyyin. Orang-orang yang sudah masuk ke neraka jahanam, sudah menjadi hitam di dalamnya, kemudian dikeluarkan, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, tumbuh lagi, lalu dimasukkan ke surga. Ini hadits tidak masuk akal bagi kaum Khawarij. Kenapa? Karena kaum Khawarij itu orang yang berbuat dosa besar. Kalau dia berbuat dosa besar, dia kafir, kekal dalam neraka. Kok bisa ada orang yang sudah dalam neraka dikeluarkan masuk ke surga? Itu tidak masuk akalnya. Sama kaum Khawarij masa sekarang ini. Pemerintah itu apa? Kafir. Kenapa? Berhukum dengan selain hukum Allah. Kafir. Kenapa? Dia memberi loyalitas kepada orang kafir. Kafir. Kenapa? Membiarkan tempat-tempat perzinahan. Membebaskan khamar diminum, minuman keras tersebar. Kafir. Sampai ekstrinya mengkafirkan, Masya Allah. Kafir dari presiden, sampai tukang sapu di kecamatan juga kafir. Loh, kenapa tukang sapu di kecamatan kamu kafirkan? Karena dia ikut membantu togut. Dia juga kafir hukumnya. Jelas ya? Sumber pemikirannya apa? Di masalah loyalitas katanya. Ini loyal kepada orang kafir. Jadi pemerintahnya loyal kepada orang kafir, dia kafir. Nah, ini tukang sapunya loyal kepada orang kafir juga, dia juga kafir. Dia juga kafir. Ini hitung-hitungan berpikirnya seperti itu. Subhanallah. Picik sekali. Jadi begitu diterangkan oleh Jabir bahwa ada orang-orang yang disebut oleh Nabi sudah masuk dalam neraka jahanam, dikeluarkan lagi, dimasukkan ke surga. Ini tidak masuk di akal mereka. Subhanallah. Langsung tergerak hati mereka untuk bertanya. Datanglah mereka ke Jabir. Sebelumnya dia tanya dulu, siapa syekh ini? Kok nyampaikan hadits seperti itu? Orang-orang berkata dia adalah Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah SAW. Dengar nama sahabat, itu sudah memberi pengaruh. Karena sahabat itu, tidak ada seorang sahabat pun di barisan kaum Khawarij. Tidak ada. Jadi perlu dicatat. Jadi kalau ada yang menisbatkan terorisme kepada ulama Islam, itu kejahilan dan kedunguan namanya. Tidak pernah di dalam agama ini ada seorang yang berilmu, seorang alim yang kalau dia benar-benar berilmu mendukung perbuatan Khawarij dari masa para sahabat. Itu sudah berjalan. Begitu dikatakan bahwa ini Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi SAW, datanglah mereka kepada Jabir. Dia berkata, itu hadits tadi yang kamu bacakan. Benar kamu dengar dari Nabi SAW? Maka Jabir pun bersumpah bahwa itu adalah hal yang dia dengar dari Nabi SAW dan sangat dia hafal. Dia dengar dengan dua telinganya, sangat hafal, dihafal oleh hatinya, disimpan oleh hatinya. Maka anak-anak muda ini pun semuanya bertobat kepada Allah kecuali satu orang. Ini perhatikan, ini pengaruh ilmu namanya. Pengaruh ilmu. Iya. Makanya kalau mau serius menghadapi terorisme, itu jangan di masa terjadi momennya saja. Terjadi peledakan, sibuk semua, rame semua. Ya, melakukan langkah-langkah antisipasi. Ini sekarang orang-orang yang berpemahaman radikalnya itu ada, yang keliru jalannya itu ada. Dibuatkan untuk mereka program-program bagaimana caranya mereka ini bisa kembali kepada jalan yang lurus. Ciri-cirinya ada. Ya. Kita masuk sholat Jumat, khutbah, dia lari keluar pergi. Jelas ya? Seperti kejadian di Makassar ini ya. Ini dari golongan yang seperti itu. Kalau ada yang masuk, dia lihat ini orang-orang yang kenal sunnah, ini khutbah Jumat. Pergi dia. Dia jadi imam sholat. Dia tidak mau sholat. Pergi tempat lain sholat. Nah, ini sudah terlihat ada ciri-ciri. Harusnya diperbaiki, diajak diskusi, dikeluarkan dari syubhat-syubhatnya. Dikeluarkan dari syubhat-syubhatnya. Kemudian acara kita di malam hari ini termasuk langkah untuk membentengi generasi muda kita. Jangan sampai terjangkit dari pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Makanya saya cerita ini asal usul. Kita bercerita kenapa bisa muncul. Ada orang-orang berpemahaman radikal seperti itu. Iya. Jadi kalau saya masuk kepada topik intinya, waktu sisa 20 menit, Masya Allah. Ya. Kalau ada yang bertanya,
Ustadz, adakah ciri yang universal, bisa berlaku secara general, bahwa semua orang yang melakukan terorisme, para teroris ini memiliki ciri yang seperti itu? Jawabannya iya, ada. Itu ada 5 hal. Ada 5 hal. 4 hal ini yang paling pokok. Ya, pasti ada. Adapun yang kelima, ini terkait dengan doktrin-doktrin. Mereka berbeda-beda dalam banyaknya dan jumlah doktrin yang masuk. Berbeda-beda di situ. Iya. Adapun yang pertama, ciri yang pertama, ini ciri ada pada semua orang yang melakukan aksi terorisme atau perbuatan-perbuatan yang mengarah ke sana. Yang pertama adalah tidak belajar ilmu agama atau tidak belajar dengan benar. Itu yang pertama. Ya. Jadi cari saja siapa yang melakukan perbuatan radikalisme, terorisme, peledakan, itu tidak belajar dengan benar. Tidak belajar dengan benar. Buku saya itu antara jihad dan terorisme, itu di bab yang keempat, saya membantah kerancuan pemikiran Imam Samudra. Imam Samudra sendiri menyebut dirinya, dia cuma belajar lewat internet. Diskusi dengan beberapa orang secara online. Nah, itu gurunya itu, cara belajarnya begitu. Itulah hasilnya. Hasilnya apa? Apa? Dia pakai ayat di surah At-Taubah. Faqatuluhum aynama wajadtumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun kamu dapati mereka. Masya Allah. Cuma ambil satu konteks. Bunuh orang kafir dimanapun kamu dapati mereka. Padahal ini ayat konteksnya di mana? Lihat dulu dong, sebelumnya apa ayat ini, setelahnya apa? Ayat ini masuk di dalam pembahasan perjanjian. Nah, itu dicerita perjanjian di surat Taubah itu antara kaum musyrikin dan Nabi SAW. Ketika terjadi perjanjian, kaum musyrikin tidak boleh diganggu darahnya. Bahkan ketika sudah terjadi perjanjian di Hudaybiyah itu, Nabi SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Itu orang-orang kafir Mekah menjadi kafir mu'ahad semuanya. Itu bahasa Nabi. Karena sudah terikat perjanjian. Nah, kalau mereka menepati janji, maka dalam ayat sebelumnya itu diperintah. Fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Sempurnakan perjanjian bersama mereka sampai ke waktunya. Iya. Tapi yang menjadi masalah di ayat itu, kalau mereka melanggar janji dan membunuhi kalian, maka itulah datang di situ ayat. Faqatuluhum itu wajadtumuhum. Bunuhi mereka dimanapun kalian dapati mereka. Nah, itu konteksnya di situ. Datang dia ambil potongan ayat, dia pakai untuk semua orang kafir. Turis asing yang masuk ke Indonesia semuanya adalah kafir. Yang harus diperangi. Nah, ini keliru namanya. Karena dia tidak belajar agama dengan benar. Tidak belajar agama dengan benar. Iya. Salah menafsirkan dari perbuatan-perbuatan pemerintah, menghukumi status pemerintahan. Menghukumi status pemerintahan. Dasarnya karena kejahilan. Karena kejahilan. Andai kata mereka belajar dengan benar, duduk kepada guru yang benar, maka insya Allah Ta'ala itu jalan keselamatan. Itu sudah terbukti di dalam sejarah. Lihat bagaimana orang Ibnu Abbas, 2000 orang bertobat. Jabir cuman sekedar hadir di majelisnya saja dapat hidayah. Subhanallah. Ya. Saya saja yang tidak ada apa-apanya. Kadang saya pernah keluar ya dari rumah. Masya Allah ketemu sopir taksi. Sopir taksinya begitu melihat saya pakai jubah, ya, tiba-tiba nanya tentang jihad. Saya bilang, Masya Allah ini sopir taksi, keren juga dia. Tanya masalah jihad. Ya. Maka saya jawab pertanyaannya sambil jalan. Ringkas begitu. Ini dari rumah, jalan Bajirupa, sampai kemana? Kita masuk tol lewat Perintis itu. Itu di ujung Petarani, nah, dia sudah mulai menangkap apa yang saya terangkan. Dia sadar bahwa dirinya keliru. Sadar bahwa dirinya keliru. Begitu masuk tol itu, di ujung Petarani, mulailah dia tunjuk. Dia minggir sedikit. Ustaz, coba lihat ya rumah yang sebelah sana tuh. Ada rumah-rumah di sana itu. Nah, di situ biasa kami duduk-duduk.
Kami duduk, merencanakan. Dan terus terang Ustaz, saya ini sudah mendaftar untuk menjadi calon bom bunuh diri. Sudah mendaftar, coba. Masya Allah, ketemu sama saya, dia mengaku, dia bertobat, dia keliru. Saya tanya, Bapak baca buku apa di sana? Ngapain di rumah itu? Ya kita cuma saling diskusi saja. Kadang kita baca bukunya Imam Samudra, Aku Melawan Teroris. Ya. Jadi begitu cara berpikirnya. Sebagian orang itu kadang dia ada masalah dalam kehidupan. Pada bosan hidup atau sebagainya. Dapat dicekoki hal yang seperti ini, Masya Allah, gampang sekali untuk masuk. Ada yang lainnya dia punya ruh. Semangat. Dikasih semangat berlebihan. Dicekoki masalah ini. Saya akan sebutkan beberapa hal yang akan dia masukkan untuk menyesatkan anak muda. Dan ini sengaja saya ingatkan. Untuk seluruh generasi muda kita yang hadir di pertemuan malam ini, supaya berhati-hati. Ini doktrin kalau dia masukkan, ini bisa membawa mereka untuk ikut kepada perbuatan-perbuatan itu. Dan saya akan sebutkan sebagian doktrinnya sesuai dengan kesempatan secara ringkas. Ya. Baik. Sebab yang kedua atau ciri yang kedua dari ciri seorang yang melakukan radikalisme sampai melakukan perbuatan terorisme sekalipun, ciri yang kedua itu dia itu menjauh atau membenci ulama. Iya. Jadi tidak ada orang yang radikal yang sampai lagi melakukan peledakan dan terorisme, dia bergaul dengan ulama yang baik. Ulama-ulama yang lurus. Ulama-ulama yang lurus. Dan itu belum ada sejarahnya. Karena itu kaum Khawarij di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka tidak bergaul dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang sahabat pun bersama mereka. Ya. Orang-orang yang menyempal dari jalan. Orang-orang yang menyempal dari jalan. Karena itulah para ulama mereka selalu mengolok-oloknya. Berusaha menjauhkan manusia darinya. Ya. Kalau ada yang berbicara seperti ini, wah itu sudah diklaim. Ini ulama pemerintah ini. Ya, ulama pemerintah. Kadang disebut ulama haid dan nifas. Kenapa? Karena terlalu jago bicara fikih katanya. Banyak menguraikan pembahasan haid dan nifas. Makanya dia cuma tahu itu saja. Dia tidak tahu tentang hal yang lain. Dikasihlah cara-cara supaya dia benci kepada ulama. Itu ciri yang kedua. Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga dari seorang teroris, ciri yang ketiga, dia benci kepada pemerintah. Dia benci kepada pemerintah. Iya. Tidak ada seorang pun yang menyandang sikap radikal, kemudian tidak benci kepada pemerintah. Tidak ada hal tersebut secara syar'i dan tidak ada secara qadari. Secara qadari maksudnya apa? Dari seluruh kejadian-kejadian yang pernah terjadi dari masa ke masa, itu tidak pernah keluar dari kaidah itu. Bahwa orang yang melakukan aksi-aksi teror itu pasti ada kebencian kepada apa? Kepada pemerintah. Iya. Makanya kata sebagian as-salaf, tidak ada seorang yang berbuat bid'ah kecuali dia ujungnya akan berpendapat boleh mengangkat senjata terhadap pemerintah. Boleh mengangkat senjata terhadap pemerintah. Ini ciri yang ketiga. Dan ini di sini saya berbicara kesepakatan. Ini yang saya terangkan ini bukan hal yang silam pendapat. Ini kesepakatan. Kesepakatan para ulama dari masa ke masa. Dan memang seperti itu cirinya. Iya. Bahwa orang-orang yang benci terhadap pemerintah melakukan selalu memanas-manasi hati manusia untuk benci kepada pemerintah, itu adalah orang yang tidak berada di atas jalan yang lurus. Menyelisihi jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut kesepakatan para ulama. Bayangkan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam puluhan bahkan ratusan hadits tentang perintah taat dan sabar terhadap pemerintah yang zalim. Iya. Kata beliau, bahkan di dalam sebuah hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan akan ada nanti pemimpin-pemimpin
di tengah kalian. Dan di tengah pemimpin itu ada sekelompok lelaki, hati-hati mereka itu seperti syaitan di jasad-jasad manusia. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Tidakkah kita melawan mereka dengan pedang? Ya. Kata beliau, isma wa ati' lil amir. Wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka isma wa ati'. Kata beliau, dengar dan taat kepada pemerintah. Walaupun dipungkul punggungmu, diambil hartamu, dengar dan taat. Ini wejangan Nabi SAW. Obat yang pasti. Karena belum pernah ada sejarah, ada satu umat melakukan kudeta terhadap pemerintahnya, lalu membawa kebaikan. Itu belum pernah ada sejarahnya. Termasuk kita di Indonesia ini. Jangan bilang reformasi itu bagus. Reformasi itu adalah awal kehancuran. Makanya yang terlibat dalam hal itu jangan berbangga. Nah, kalau dia terlibat dalam kejadian tersebut, memotivasi dan membawa manusia, itu dia masih menanggung dosa sampai hari kiamat kalau dia tidak bertobat dari hal tersebut. Dia menyebabkan berbagai kemunduran perekonomian, berbagai kejadian di tengah manusia. Tiba-tiba dia mau merasa aman dari perbuatannya. Berbicara tentang pemerintah ini begini dan begini, menggibahinya, itu dosa besar. Jadi seorang itu kadang, Masya Allah, kalau dia terhadap kawannya dia cerita, jangan gitu kamu, itu gibah itu dosa besar. Tapi kalau dia cerita tentang kehormatan pemerintah, dia injak-injak di sana sini, dia nukil berita-berita yang belum tentu jelas sumbernya, belum bisa dipertanggungjawabkan, seakan-akan dia tidak berdosa. Itu keliru besar. Pemerintah itu derajatnya lebih besar dari kedua orang tua. Menggibahinya itu lebih besar dosanya. Lebih besar dosanya. Makanya bukan itu jalannya. Kalau ada pemerintah misalnya yang perlu dinasihati secara pribadi. Kata Nabi SAW, man kana indahu nasihatul lidhi sultan, fala yubdiha alaniya. Wal ya'khud biyadihi, wal yansakhu sirran. Fa'in kubila min khudak, wa illa faqad addama alaihi. Siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, jangan dia sampaikan nasihatnya itu terang-terangan di halayak ramai. Boleh seperti itu. Ini akhlak yang mulia namanya. Kalau mau bicara akhlakul karimah, ini akhlakul karimah. Ya. Bukan akhlakul karimah santrinya demo-demo bunuh menterinya. Bukan akhlakul karimah orang yang komplain tidak diberi dana sumbangan sampai bicara di apa? Di media. Siapa yang punya nasihat kata Nabi, jangan dia sampaikan terang-terangan. Tapi dia sampaikan, dia pegang tangan pemerintah itu. Dia nasihati rahasia. Kalau diterima darinya, itulah yang diinginkan. Kalau tidak diterima, maka dia sudah tunaikan kewajibannya. Ini subhanallah, patokan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tidak perlu terlalu banyak aktivitas. Ustadz ini kalau bicaranya seperti itu terus, kapan kita akan berubah? Saya jawab, insya Allah kita akan berubah. Akan menjadi lebih baik. Karena itu jaminan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Iya. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya dihabiskan, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke lautan, Bani Israel mendapat nikmat yang besar. Allah cuma sebut satu amalan Bani Israel. Akan kehancuran pemerintah dia yang zalim. Iya. Fir'aun yang zalim ini. Cuma satu kebaikan yang disebut Bani Israel. Allah berfirman, wa auratna al-ard wa auratna al-qaum alladhina kanu yastad'afuna fil ard masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Kami wariskan bumi itu dari timur sampai baratnya untuk kaum yang tadinya tertindas di atas muka bumi. Sempurna kalimat Rabbmu untuk mereka. Disebabkan karena apa? Karena kesabaran mereka. Cuma punya satu. Sabar saja. Karena itu tidak ada sejarahnya. Nabi Musa itu membawa Bani Israel untuk apa? Untuk demo-demo. Itu tidak ada sejarahnya. Yang ada diperintah bersabar.
Diperintah bersabar. Dan itu yang harus dilakukan. Itulah penyelesaian namanya. Kalau bisa menasihati, dia nasihati. Tidak bisa menasihati, dia doakan. Dia bersabar. Dia punya perantara, dia sampaikan ke perantara untuk menasihatinya. Begitu caranya kalau ada kesalahan. Ya. Dan ini sikap pertengahan. Keluar dari hal ini, itu akan membawa radikalisme. Cuman bentuknya macam-macam aja. Ini sekarang benci kepada pemerintah ini ada di banyak kelompok. Ya, cuma cara kelanjutannya itu berbeda. Ada yang dengan caranya pertumpahan darah, ada yang caranya dengan masuk menjadi orang-orang yang membangkang terhadap pemerintah, mengkritik keras. Ada yang dengan cara dia bikin jemaah sendiri, kelompok sendiri, ya. Ada imamnya sendiri, berbagai cara. Tapi intinya bersepakat mereka, semuanya benci kepada pemerintah. Ini ciri yang keempat. Ciri yang kelima, ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, ya, dari setiap orang yang berpemahaman terorisme, kalau terjadi perbuatan-perbuatan, aksi-aksi peledakan, pengoboman, dia pasti memuji pelakunya. Dia senang dengan orang yang melakukannya. Ya. Makanya sebenarnya itu kalau pihak kepolisian ingin mengidentifikasi, itu mudah. Lihat aja orang-orang yang memuji aksi-aksi peledakan itu. Itu tidak memuji kecuali dia pemikirannya sama. Seperti itu. Makanya ketika terjadi peristiwa 11 November 2001, WTC itu kelihatan. Orang-orang yang berpemahaman radikal itu kelihatan. Siapa yang memuji peristiwa tersebut? Ini ciri radikalisme. Dan terbukti tidak ada seorang teroris pun yang tidak memuji ya. Bahkan banyak manusia tertipu dengan hal itu. Ya. Membanggakan Usama bin Laden yang tampil waktu itu. Dia nggak tahu bahwa itu adalah perbuatan yang bejat dan keji di dalam pandangan syariat Islam. Tidak ada dalam syariat seperti itu. Dari awal terjadinya saja, semua ulama Islam yang hak, yang benar, itu sudah memberikan bahwa itu adalah perbuatan yang zalim dan keji. Itu hukum syar'i. Tidak ada keraguan di kalangan orang-orang yang berilmu. Di kalangan orang-orang yang berilmu. Iya. Itu cara menimbang namanya. Cara untuk menimbang. Jadi kalau ada yang memuji dari aksi-aksi ini, ya, ketika terjadi aksi peledakan, pengoboman, kemudian memujinya, maka itu ciri yang melekat pada setiap orang yang akan mengarah ke sana. Perbuatan-perbuatan aksi-aksi terorisme itu tadi. Kemudian yang kelima, dan ini yang terakhir. Baik. Yang kelima itu, doktrin-doktrin yang dimasukkan. Memberikan doktrin. Dan doktrin ini berbeda-beda seorang itu di dalam tingkatannya, jumlahnya, kadar kerusakan doktrin itu menguasai hati dan jiwanya. Manusia berjenjang di dalam hal ini. Para teroris itu berjenjang di dalamnya. Iya. Berjenjang padanya. Jadi kalau ada sekarang bentuk simpel ya. Bentuk simpel. Masuk. Ada seorang berpemahaman terorisme. Dia ketemu dengan anak muda. Iya. Anak muda ini tiba-tiba menjadi pelaku aksi bom bunuh diri. Subhanallah. Dalam jangka waktu yang dekat sekali. Bahkan kita di Indonesia ini sudah kita kenal bom Bali 1, bom Bali 2, bom Marriott 1, bom Marriott 2, bom Makassar 1, bom Makassar 2. Ya, itu yang aksi-aksi pengoboman ya, selain daripada peledakan gereja-gereja di berbagai tempat di Indonesia. Iya. Di Surabaya terjadi kasus pertama di Indonesia. Satu keluarga, bapak, ibu, dan 2 orang anaknya, semuanya menjadi pelaku aksi bom bunuh diri. Subhanallah. Iya. Itu doktrin masuk ke mereka. Doktrin masuk ke mereka. Doktrinnya itu dari sudut mana? Banyak sudut. Ada yang terkait dengan jihad. Contoh. Ini ditulis satu buku khusus oleh Abdullah Azzam.
Abdul Azzam ini dari tokoh-tokoh yang terlibat di di perang Afghanistan. Dan ini tokoh kebanggaan di kalangan Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir. Kasih Abdul Azzam itu. Abdul Azzam itu nulis buku, atau di bukunya dia tuliskan bahwa jihad itu hukumnya fardu ain. Tahu artinya fardu ain? Sama dengan apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu fardu ain. Kalau kita tidak melakukannya, kita berdosa. Ya. Dikasih dalil-dalil tentang jihad. Ini perintah. Ayat ini perintah. Ayat ini perintah. Perintah menunjukkan wajib. Anak muda yang tidak belajar kasihan. Oh betul ya, wajib ini. Subhanallah. Subhanallah. Tambah banyak dosa saya. Setiap hari berlalu, saya belum berjihad, saya berdosa terus. Ya sudah, bawa bom, pergi ledakkan dirinya depan polisi. Ya. Ini metode-metode yang mereka pakai. Dan kadang mewarnai, subhanallah. Mewarnai. Dari sudut bagaimana dikasih pemahaman seputar jihad. Kemudian dikasih keutamaan lagi dari sudut yang lain terkait dengan jihad. Jalan pintas menuju ke surga. Dan itu benar kalau jihadnya jihad yang syar'i. Dan jihad yang benar itu di dalam syariat Islam, itu kaidah tetap yang disepakati oleh para ulama, diselenggarakan oleh kepala negara. Itu jihad yang benar. Makanya ini kawan-kawan anak-anak muda, para pelajar, kalau ada yang mengajak jihad, tanya kepadanya, kamu di negara mana? Kalau dia katakan kita di negara kami ini dari penduduk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik, tanyakan mana perintah presiden, kepala negara untuk jihad. Gak ada negara mereka itu negara di bawah tanah. Misalnya negara bawah tanah itu tikus. Orang main tikus-tikusan seperti itu. Main tikus-tikusan. Siapa pimpinanmu? Ada pimpinannya. Dia beat. Lebih dia dengarkan daripada kepala negara. Ya. Ini ada di berbagai kelompok di Indonesia ini. Saya tahu kelompok-kelompok. Itu bukan cerita rahasia. Sudah menjadi rahasia umum. Ya. Kelompok, ormas, ya. Pimpinannya, dia beat. Hukumnya itu lebih tinggi daripada kepala negara. Malah itulah hidup matinya. Kalau dia keluar dari jemaahnya, dia menganggap dirinya mati jahiliyah. Menganggap dirinya mati jahiliyah. Ini doktrin masuk pemahaman. Padahal itu keliru di dalam memahaminya. Keliru di dalam memahaminya. Iya. Sudut kekeliruannya apa? Negara itu, kepala negara, yang dikatakan kepala negara, yang syah sebagai kepala negara, itu yang disepakati oleh para ulama. Kalau kita datang ke sebuah negeri, kita tanya kepada penduduk negeri, mana kepala negaramu? Semua menunjuk ke sana. Itulah kepala negara namanya. Jelas ya? Tapi kalau dia tanya, mana kepala negaramu? Cuma kelompok tertentu yang menunjuk ke sana. Itu ketua saya. Itu imam saya. Dia melantik dirinya jadi imam besar lagi di Indonesia. Ini masalah besar ya. Kalau ada yang melantik dirinya menjadi imam besar di negara Islam, itu hukumnya yang paling sedikit dipenggal lehernya. Dihukum pengadilan. Coba kalau ada di Saudi yang mengangkat dirinya menjadi imam besar, selain pada Raja Salman, itu akan habis itu. Dibawa kepada hukum pengadilan. Jelas ya? Tapi kadang kita di Indonesia ini, kita tidak menganggap masalah hal yang tersebut karena kita tidak tahu konsekuensi syariat di belakangnya. Itu adalah perpecahan namanya. Merendahkan wibawa pemerintah. Dari hal yang disepakati oleh para ulama, harus dijaga wibawa pemerintah. Kita tidak boleh berbicara yang menjatuhkan wibawa pemerintah. Tidak boleh, itu haram hukumnya. Karena pemerintah itu ada untuk menyatukan manusia. Kalau kita selalu hujat, jatuhkan wibawanya, bagaimana bisa menyatukan? Bagaimana bisa menyatukan? Itu jauh dari maksud pensyariatan. Ini fikih-fikih yang seperti yang harus dipahami oleh generasi muda. Ini sebagian hal ya terkait dengan jihad. Ada sebagian hal terkait dengan masalah pemerintahan. Mereka masukkan, ketemu. Kamu ini di Indonesia ini negara kafir. Negara kafir. Kenapa?
Satu, tidak berhukum dengan hukum Allah. Baik. Alasan yang kedua, dia loyalitas kepada orang-orang kafir. Karena itu hubungan kerjasamanya dengan orang-orang kafir. Terus yang ketiga, Indonesia ini, dia ini masuknya ke dalam daru harbin. Bukan daru Islam. Ini bahasa-bahasa yang mereka pakai ya, tentang pembagian dar. Itu hati-hati. Hal-hal yang mengantar, memberi konsekuensi di dalam vonis. Karena itu kalau orang-orang ini baca di buku-buku Syed Qutb itu berkata, di hari ini seorang pemerintah muslim pun. Bahasanya semuanya pemerintahan kafir. Nah, itu yang mereka dapatkan dari buku-buku Ikhwanul Muslimin. Buku-buku Syed Qutb. Iya. Baik. Kemudian mereka katakan bahwa pemerintah dan Pancasila itu adalah togut. Adalah togut. Ini kelancangan lain. Masukkan syubhat. Bagaimana? Kamu katakan, coba lihat pemerintah ini. Ini juga memang ada sebagian pemerintah pakai bahasa bersayap. Keliru di dalam membahasakan. Iya. Nah, sama orang-orang yang kurang fikihnya ini, dia menganggapnya sebagai togut. Pancasila itu togut. Karena artinya kita mengambil 5 sila tidak bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Pedoman selain dari Al-Quran dan Sunnah itu togut namanya. Jawabannya mudah, Mas. Kamu itu cara berpikirnya gimana? Pancasila itu kesepakatan antara penduduk negeri namanya. Kesepakatan penduduk negeri. Kita dalam negeri ini bersepakat untuk menjaga 5 hal ini. Nah, itu kesepakatan namanya. Ya, itu kesepakatan. Makanya pemerintah juga di undang-undang itu dijamin setiap penganut agama, menganut agamanya dengan keyakinannya masing-masing. Itu ada jaminannya. Jadi kalau dia kesepakatan itu masuknya di ahad namanya. Di ahad. Dan itu terjadi, Nabi juga melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Salah satu butir perjanjiannya, Yahudi sebagai suatu agama memiliki kitab, kaum muslimin juga suatu agama. Jadi bukan artinya Nabi membenarkan mereka. Tapi itu perjanjian. Namanya kesepakatan. Nah, ini tidak dipahami oleh orang-orang ini karena dia tidak belajar dengan benar. Tidak belajar dengan benar. Coba kalau dia duduk kepada orang yang berilmu, hal-hal yang seperti ini akan dikeluarkan dari kepalanya. Akan diterangkan kekeliruannya di dalam memahami. Ya. Baik. Kemudian vonis loyalitas kepada orang kafir itu langsung divonis kafir. Indonesia punya hubungan bilateral dengan Amerika. Amerika ini adalah musuh umat Islam. Berarti Indonesia ini loyal kepada Barat. Loyal kepada orang kafir. Loyal kepada orang kafir, hukumnya kafir. Bacakan ayat-ayat. Masya Allah. Kalau antum dengar ceramah-ceramah mereka, wah itu pasti sekali dia bacakan ayat-ayat tentang itu. Dia berikan tulisan-tulisan tentang itu. Tapi masalahnya itu bukan di ayat-ayatnya. Bukan di hadits-haditsnya yang salah. Yang salah itu kepala mereka dalam memahami. Pemahaman mereka yang keliru. Pemahaman mereka yang keliru. Dibedakan antara loyalitas dalam arti kecintaan. Ya. Kecintaan. Dan hubungan dalam arti itu hanya sekedar muamalah transaksi. Itu dibedakan di dalam syariat. Ya. Karena itu Nabi SAW, beliau mengadakan perjanjian dengan kaum musyrikin di mana? Di Mekah, gencatan senjata selama 10 tahun. Itu perjanjian juga namanya. Ini musyrikin, bukan ahlul kitab. Bersama itu Nabi melakukannya. Nabi SAW melakukannya. Dan ada di dalam fikih kenegaraan namanya, fikih terkait dengan tamu-tamu negara. Itu semuanya ada hubungannya. Ada fikihnya. Cuman mereka ini, dia tidak belajar agama secara menyeluruh. Cuma dikasih satu ayat, dari konsekuensi ayat ini, kafirkan pemerintah. Kalau pemerintahmu kafir, kamu ini berdosa kalau tetap di atas bumi yang seperti ini. Ayo kita bebaskan Indonesia ini dari kekafiran. Kita harus lakukan perlawanan.
Perlawanannya bagaimana? Ya kita jangan diam-diam saja. Bikin apa saja yang membuat terobati hati-hati kaum mukminin. Bahasa mereka ya, saya kasih bahasa-bahasanya. Ya. Terobati hati-hati kaum mukminin. Nah, ini keliru di dalam memahami. Dasarnya karena keliru di dalam memahami ayat-ayat. Keliru di dalam memahami ayat-ayat. Baik. Doktrin yang lain. Mereka katakan tidak ada pemerintah yang syah kecuali dengan sistem khilafah. Tidak ada pemerintah yang syah kecuali dengan apa? Khilafah. Nah, ini pemahamannya orang-orang Ikhwanul Muslimin dan pemahamannya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir lebih luas di dalam hal ini. Sebab dasarnya mereka di atas hal ini. Nah, ini pemahaman yang berbahaya. Ya kalau pemerintah melarang di Indonesia ini, itu keputusan yang sudah sangat tepat sekali. Coba bayangkan kalau tidak, pemerintahan tidak syah kecuali dengan sebagai seorang khalifah, kecuali khalifah yang menyatukan umat Islam di atas muka bumi, dalam definisi mereka, maka tidak pemerintah Indonesia ini syah, tidak pula pemerintah Malaysia syah, tidak pemerintah Saudi Arabia syah, tidak pemerintah Kuwait syah, tidak ada pemerintah kaum muslimin yang syah. Menurut mereka. Makanya di Malaysia dilarang dari dahulu. Ya, pemahaman ini. Di Saudi Arabia apalagi. Karena memang kembalinya ke sana. Kembalinya kepada hal tersebut. Dan ini keliru di dalam memahami. Keliru di dalam memahami. Iya. Sudut kekeliruannya. Pemerintahan itu yang dinamakan pemerintah, itu bukan dilihat kepada seluruh manusianya. Tapi dilihat kepada kesepakatan mereka di dalam satu wilayah. Dulu memang ketika di masa Nabi SAW, kaum muslimin masih sedikit. Jadi pimpin satu oleh Nabi SAW semuanya itu mencakup semuanya. Demikian pula di masa Khulafa ar-Rasyidin. Walaupun kaum muslimin bertebaran di mana-mana, semuanya di bawah satu khilafah. Masih bersatu. Tapi ketika terjadi masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ada pemerintahan Muawiyah di Syam. Itu tidak ada yang mengatakan pemerintahan Muawiyah tidak syah. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Muawiyah ini dilantik sebagai gubernur oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan beliau masih di atas jabatannya sampai Utsman meninggal. Begitu Utsman meninggal, Muawiyah punya syubhat. Beliau tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib sampai Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Utsman bin Affan membereskan urusan darah Utsman bin Affan, menuntut orang-orang yang membunuhnya. Sebab Muawiyah adalah keluarga dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itu masalah yang menyebabkan terjadi fitnah antara keduanya sebagaimana yang dimaklumi dalam sejarah. Dan setiap dari sahabat ini berijtihad, semuanya dapat pahala. Semuanya dapat pahala dalam apa? Ijtihadnya. Yang berdosa itu kita yang membicarakannya. Kalau membicarakan jelek terhadap mereka. Baik. Ketika Yazid bin Muawiyah dibaiat, itu masih ada yang tidak membaiat di sebagian wilayah. Malah sebagian wilayah itu syah pemerintah di bawah pemerintahan Abdullah bin Zubair. Jadi ada dua pemerintahan dianggap syah oleh para ulama. Ya. Jadi kalau yang mengatakan bahwa khalifah itu harus satu kepala negara memimpin seluruh dunia, itu namanya suatu kejahilan dan kedunguan. Dia tidak paham sejarah, tidak paham syariat, dan tidak paham dari ayat-ayat dan hadits-hadits yang menginginkan umat Islam ini ketika mereka dalam sebuah wilayah dipimpin oleh kepala negara, mereka bersatu dan bersama di dalamnya. Itu yang diinginkan di dalam syariat. Menjaga kebersamaan dan persatuan. Baik, ini saya catat di sini masih ada belasan doktrin ya. Saya sudah lewat 15 menit, Masya Allah. Ya, saya nggak bisa di waktu yang pendek ini, saya menguraikan semuanya. Tapi apa yang saya uraikan tadi, apa yang saya terangkan, ini garis-garis pokok. Kita mengenal bagaimana seorang teroris itu bisa lahir. Asal-usulnya dari mana. Warna pemikirannya bagaimana. Bagaimana cara untuk mengidentifikasinya. Dan di akhir dari pertemuan ini, karena acara ini didukung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Makassar, ya, sebenarnya kita ada materi-materi yang harusnya menjadi bahan pelatihan, bahan diskusi, bahan kajian
bahan kajian. Yang pertama, penjelasan tentang kedudukan dan kewajiban terhadap pemimpin secara syar'i. Ini perlu dibahas dengan benar. Kemudian yang kedua, kita perlu cerita dan membahas tentang salah paham seputar jihad, khusus di dalam pembahasan itu. Kemudian yang ketiga, kita perlu membahas hukum-hukum seputar non-muslim. Ahkam ahlud dhimmah. Ini harus ada pembahasan khusus. Kemudian yang keempat, harus saya terangkan tentang bahaya mengafirkan serampangan. Ya, dan beberapa kerancuan di dalamnya. Kemudian yang kelima, ya, kita perlu mengobati pembahasan masalah terorisme ini dengan sudut yang lain. Harus banyak sudut di dalam mengobatinya. Kita perlu mengobatinya dari sudut kita menampilkan keindahan Islam. Dan keindahan Islam itu akan nampak bahwa aksi-aksi peledakan dan terorisme itu tidak mungkin sehelai rambut pun dinisbatkan kepada Islam. Tidak mungkin. Atau kita bahas terorisme itu dari sudut sejarah hidup Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka tidak akan kelihatan suatu apapun dari hal tersebut. Harus diobati dengan bentuk yang lain yang bisa melekat di hati dan melindungi umat ini dari kerancuan-kerancuan pemikiran ini. Kemudian kita juga perlu materi tentang dasar-dasar keamanan berpikir. Seorang itu dikatakan aman dalam berpikirnya bagus itu bagaimana? Ini perlu saya terangkan satu materi khusus untuk hal ini. Dan juga kita perlu untuk mengenal pokok-pokok tegaknya keamanan di sebuah negeri. Iya. Pokok-pokok tegaknya keamanan di sebuah negeri. Kemudian kita juga perlu materi akar-akar pemahaman keliru dan sumber penyimpangan. Ini ada materi tersendirinya. Jadi orang yang keliru dan menyimpang itu dari mana sumbernya? Akarnya di mana? Itu semuanya ada di pembahasannya. Ada buku-bukunya. Iya. Kemudian terakhir, kita juga perlu pembahasan kerancuan seputar negara dan pemimpin. Orang-orang yang keliru dalam memahami negara, memahami kepemimpinan, memahami jamaah, memahami baiat. Ini perlu diluruskan. Sebab dari sini akan keluar konsekuensi-konsekuensi berat dan mungkin saja bisa melakukan aksi-aksi terorisme. Baik. Jadi ini dari syubhat-syubhat yang dipakai oleh syaitan untuk menyesatkan dari sebagian anak-anak muda kita. Sengaja saya terangkan di sini sebagai langkah preventif untuk menjaga semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala kejelekan, membimbing umat ini di atas hidayah dan petunjuk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada para pemimpin kita dan melindungi negeri kita ini dari segala hal yang membawa kerusakan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala alam. Saya kembalikan kepada Pak Moderator kalau ada pertanyaan. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Barangkali kalian tidak menyenangi sesuatu, tapi itu bisa menjadi kebaikan bagi kalian. Kadang kejadian-kejadian yang seperti ini itu memberi pengaruh ya, menyakiti banyak orang. Termasuk orang-orang yang multazim, orang-orang yang rajin ke masjid, dia gemar mengikuti sunnah Nabi, memelihara jenggot, tidak menurunkan kain di bawah mata kaki untuk laki-laki, memakai hijab bagi perempuan. Itu menjadi ujian dan cobaan. Barangkali ujian dan cobaan hal tersebut membawa kebaikan untuk kita semuanya. Jadi, tidak usah berlebihan dalam menanggapinya. Kita banyak memberinya udur, bersabar di dalam hal tersebut, dan sesuatu itu kadang dari sebab orang yang menyebarkan fitnah miring, kadang berubah menjadi kebaikan. Karena itu Nabi SAW berkata, "Yadummunani mudammaman wa ana Muhammadun." Mereka selalu mencela saya. Mereka sebut saya mudammam, orang yang tercela. Digelari kemana-mana, disebarkan ke kabilah-kabilah, ke pelosok-pelosok, penjuru-penjuru. Bahwa beliau itu begini dan begini. Kata Nabi, dan saya adalah Muhammad, orang yang terpuji. Allah balik semua apa yang mereka tebar dari kejelekan itu berubah menjadi kebaikan. Dan seorang penyair bijaksana berkata, "Wa idza aradallahu nashra fadilatin tawiyat ataha laha lisan hasudi." Apabila Allah menghendaki ada sebuah kebaikan yang berlipat-lipat tersebar untuk seseorang, maka kadang Allah jadikan ada lisan-lisan hasad membicarakannya. Iya. Karena itu kita perlu bersabar, kita juga perlu memaklumi saudara-saudara kita yang keliru di dalam hal itu. Dan terakhir, ya sekarang ini ciri-ciri apapun, kalau misalnya dia Islami gitu, untuk para pelaku terorisme itu, dia bisa rubah penampilannya. Dia bisa berpenampilan dengan penampilan barat. Dia bisa berpenampilan dengan penampilan celana jeans, seperti kejadian bom Marriott itu. Dia bisa berpenampilan dengan penampilan apa saja. Sekarang nggak ada di ciri penampilan. Mereka itu bisa dipahami dengan apa yang saya terangkan itu tadi. Dipahami dari pemikiran. Iya. Dia pakai pakaian apapun, kita tahu pemikirannya, maka ini sudah mendekati ke cirinya. Cuma memang ini perlu pembahasan, karena memang banyak pembahasan yang saya ringkas ya. Jadi kalau kita bahasakan seperti piramida ya, piramida. Iya. Di puncak piramida itu sudah ada tokoh-tokohnya yang bercokol di situ. Di bawahnya ini sudah ada orang-orang yang bersiap untuk melakukan perintah dari tokoh. Di bawahnya sudah ada orang yang terjaring. Di luar piramida ini ada dari umat yang berusaha diajak untuk masuk ke dalamnya. Iya. Untuk masuk ke dalamnya. Jadi itu diantara langkah mereka di dalam menjaring ya, jaringan supaya membentuk generasi-generasi yang bisa melakukan peledakan-peledakan dan pengeboman. Ya. Dan mereka memakai metode apa saja? Kadang tidak dikenal. Jenggot boleh dicukur bagi mereka. Bagi mereka nggak apa-apa, potong jenggot. Itu maslahat katanya, maslahat dakwah. Bahkan hal yang lebih besar daripada itu mereka lakukan. Semuanya untuk meraih apa? Maslahat yang mereka inginkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala.
Itu perlu ceramah khusus ya. Karena haditsnya itu di Musnad Imam Ahmad. Di Musnad Imam Ahmad beberapa halaman hadits itu. Salah satu ayat yang disebut oleh mereka, atau salah satu alasan mereka, katanya Ali bin Abi Thalib itu yuhakkimur rijal. Yuhakkimur rijal itu alasan mereka. Jadi ketika terjadi eh, pertempuran antara kubu Muawiyah radhiyallahu anhu dan kubu Ali bin Abi Thalib, maka dari Ali bin Abi Thalib yang mewakili beliau adalah Abu Musa al-Asy'ari, dan dari kubu Muawiyah yang mewakili beliau Abdullah bin Amr bin As. Dua orang ini bersepakat satu hal, lalu hukum mereka berdua yang dipakai dan diterima oleh kedua belah pihak. Disitulah kaum Khawarij berkata, golongan sahabat ini sudah menjadikan para lelaki sebagai hukum. Dan Allah telah berfirman, inil hukmu ilalillah. Hukum itu hanya milik Allah. Kalau begitu mereka kafir. Itu pemikiran picik mereka. Oleh Ibnu Abbas cuma dibacakan satu ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainahuma faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Ini antara dua orang yang mau bercerai, suami dan istri. Perintah Allah, kalau kamu takut keduanya berpisah, maka dari pihak suami ambil wakilnya sebagai penengah yang menjatuhkan hukum, dan ambil dari perempuan juga seperti itu. Dua belah pihak, dua orang inilah yang mendamaikan kalau bisa didamaikan. Kalau tidak, mereka yang menjadikan sanksi kepada salah satu dari keduanya pada masalah mereka supaya tidak berpisah. Jadi apa namanya? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, di sini saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukum itu di tangan dua orang. Terkait dengan apa? Terkait dengan kebersamaan suami istri. Masa tidak boleh menjadikan hal tersebut untuk kebersamaan umat secara umum? Itu sudut pendalilan Ibnu Abbas. Mereka pun diam, tidak bisa menjawab. Itu salah satunya ya. Kalau kita uraikan semuanya mau sampai kapan, Abu Umar? Barakallahu fiik. Ya, kalau panitianya sampai sampai subuh pun gak ada masalah mereka. Ini pesertanya nggak tahu bagaimana. Dia menghitung ke peserta. Ya, barakallahu fiik. Nah, apa-apa dari saya pribadi, Abu Umar silahkan kalau ingin baca 3 pertanyaan dari tulisan nggak apa-apa. Dari saya pribadi. Boleh silahkan. Ya, jadi kalau ada statement-statement seperti itu, kita menanggapinya biasa saja. Karena itu warna dan mungkin kondisi pribadi kepada orang yang mengeluarkan statement. Ya, dia mungkin ada masalah dengan orang-orang tertentu. Dia merasa dirugikan oleh orang-orang tertentu. Merasa disaingi oleh orang-orang tertentu. Akhirnya mengeluarkan statement yang sebenarnya itu bermanfaat untuk dirinya. Kalau ingin berbicara adil, solusi pada hal yang menimpa negeri kita ini, kita bicara
secara kebangsaan, apa yang dengannya merupakan solusi untuk bangsa dan negara, harusnya kita itu mencari akar-akar dan sumber pemikiran terorisme itu tadi. Kemudian kita menyebarkannya di tengah manusia. Kalau ada orang-orang yang berpemahaman radikal, dia datangi, diajak diskusi. Iya. Sekarang kalau dia menuduh Wahabi, tanyakan kepadanya, Wahabi itu apa definisinya? Salafi, tanya padanya, apa definisinya Salafi? Paling jawabannya Wahabi, Salafi itu yang tidak suka tahlilan. Itu kan masalah pribadi, masalah ijtihadi. Kalian katanya orang-orang yang menentang intoleransi. Masa orang berbeda pendapat, ini tahlilan, sana tidak tahlilan. Ketika masuk masalah datang acara, ada yang melakukan peledakan, semuanya melakukan Salafi Wahabi. Itu tidak benar namanya. Tidak adil. Ya, dan kita memaklumi saja kalau ada orang-orang yang seperti itu. Ya, dan ini masa seperti yang saya katakan tadi, masa kita perlu bersabar. Ya. Dan seorang itu tidak dilihat pada ucapannya. Dia dilihat pada perbuatannya. Apa yang dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala itu akan kekal. Dan itu akan tetap. Dan apa yang dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala itulah yang bermanfaat. Ya. Dan seorang muslim itu yang ilmunya baik dan benar, dia bermanfaat untuk orang-orang lain dan dia bermanfaat untuk negeri yang dia pijak. Dan dia bermanfaat untuk negeri yang dia pijak. Dan seluruh hal tersebut guna meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik dan petunjuk kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, dua pertanyaan yang sangat bagus sekali. Seharusnya ada di dalam materi, tapi karena tadi saya banyak beringkas, saya banyak fokus ke poin-poinnya. Jadi kalau kita berbicara tentang siapakah para ulama, itu memang perlu didefinisikan. Sebab salah satu kerancuan pemikiran yang ditanamkan oleh para teroris kepada orang yang ingin direkrut, dia katakan bahwa yang didengar itu cuma ulama ahlus sugur katanya. Ulama yang biasa berada di medan-medan jihad, perbatasan-perbatasan pertempuran. Itu bahasa dipakai oleh Imam Samudra di bukunya Aku Melawan Teroris. Iya. Itu keliru, dia keliru di dalam memahami ayat, saya terangkan kekeliruannya di buku saya.
dari berbagai sudut, dari sudut riwayat maupun sudut dirayat. Kemudian yang kedua, ulama itu tidak dilihat di mana dia berdomisili, tempat tinggalnya. Ya, berdomisili dan tempat tinggalnya. Nah ini memang perlu didefinisikan ulama ini. Karena sekarang ribet juga. Tiap orang kalau dia sudah bisa orasi, kemudian melilit imamah di atas kepalanya, bawa sorban di atas pundaknya, wah ini Masya Allah ulama. Sudah bisa menjadi ulama. Tidak dikenal dia belajar di mana, historinya dalam ilmu, anta beranta. Tiba-tiba menjadi seorang ulama. Nah, ini juga masalah yang besar. Karena ulama itu panutan dan rujukan. Ulama itu di dalam istilah syariat, dia adalah orang yang punya ilmu tentang, ini ulama kita bagi dua ya. Ada ulama mujtahid. Ada ulama mujtahid. Ahli ijtihad. Dan ada ulama, dia takhasus dalam sebuah bidang. Dia punya keahlian di bidang tertentu. Kalau dia ulama mujtahid, itu sebenarnya terbagi dua lagi. Ya. Ada ulama mujtahid mutlak, dan ada mujtahid muqayyad. Ulama yang dikatakan dia ahli ijtihad, itu dia menguasai Al-Quran dan Sunnah. Ya. Menguasai Al-Quran dan Sunnah. Tidak mesti menghafalnya. Karena menghafal itu kadar tambahan. Menghafal. Tapi pokoknya dia mengerti Al-Quran dan Sunnah. Dia memahaminya. Dan kebanyakan ulama menghafal Al-Quran dan Sunnah. Mereka menghafal Al-Quran. Jadi dia paham Al-Qurannya. Dia tahu Al-Quran, dia tahu haditsnya. Dia tahu mana yang sahih, mana yang lemah dari hadits tersebut. Dia tahu mana yang nasih, mana yang mansuh. Kalau ada dua pembahasan ini dalam Al-Quran dan Sunnah, dia tahu mana dalil umum, dalil khusus, mana dalil yang mutlak dan dalil yang terikat. Dia mengerti ucapan-ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dia mengerti letak kesepakatan ulama di mana, letak mereka berbeda pendapat di mana. Dan dia mengerti syariat Islam itu dari awal babnya sampai akhirnya. Itu yang dikatakan ulama. Ya, bab fikih kita ada 4 di pembahasan fikih agama. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahat, dan ada fikih al-aqdiyah. Ya, ada fikih al-aqdiyah wal hudud. Ini ada 4 bab. Kalau dia sudah kuasai semuanya ini, dia pernah pelajari, itu disebut sebagai ulama. Orang yang berilmu. Ya. Jadi tidak masuk akal ada orang yang dikatakan ulama, dia baca buku-buku bahasa Arab saja tidak bisa. Ulama, pendalilannya anta beranta, amburadul. Seorang alim itu kalau dia berbicara semuanya terukur. Kata-katanya itu semuanya dia timbang. Semuanya dia timbang. Nah, itulah orang yang berilmu. Makanya orang yang berilmu itu tidak sembarang menjawab. Tidak sembarang menjawab. Dia ditanya tentang sebuah permasalahan. Iya. Apa hukumnya kunut nazilah? Dia akan menjawab. Bahwa kunut nazilah itu wewenang pemerintah. Wewenang pemerintah. Nah, itu dia mengerti. Itu punya ilmu namanya. Dia tahu kedudukannya di mana. Ditanya tentang hukum talak misalnya. Ada kasus begini dan begini. Dia katakan itu urusannya di pengadilan. Bukan ke saya. Itu alim itu, punya ilmu. Sebab itu masalah-masalah perlu pembuktian. Perlu pembuktian. Jadi seorang alim itu bukan dia kuasa itu saja. Dia juga harus punya fikih maqasidus syariah. Dia mengerti hikmah-hikmah syariat, rahasia-rahasianya. Seluk-beluknya dan liku-likunya. Sehingga kalau ada masalah seperti ini, di dalam syariat biasanya diperlakukan begini. Kemudian seorang alim itu, dia punya fikih takdirul ma'al. Dia bisa memikirkan akan akibat dan efek sesuatu. Itu tugasnya orang-orang yang berilmu. Tugasnya orang-orang yang berilmu, dan itu yang dikatakan sebagai ulama. Tapi ada ulama yang dia khusus di bidangnya. Misalnya dia di bidang ilmu bahasa Arab, dia khusus di situ karena dia spesialisnya mengambil bahasa Arab, dia ahli di situ. Alim, dikatakan alim dalam bahasa Arab. Dia ilmu hadits misalnya, dia punya keahlian hebat di pembahasan ilmu hadits. Di pembahasan misalnya di pembahasan usul fikih, dia
bagus di pembahasan usul fikih. Itu alim di bidangnya masing-masing. Ya, jadi itu ukuran yang dikatakan sebagai ulama. Wallahu ta'ala alam. Adapun pertanyaan yang kedua, terkait dengan buku-buku. Ya. Ini memang harus disebutkan ya, dari buku-buku yang berbahaya. Nah, ini menjadi masalah di Indonesia ini, dan saya sudah terangkan, saya sampaikan secara langsung kepada pihak yang berwenang, kepada lembaga-lembaga yang memang menangani langsung, dan juga saya sampaikan secara umum supaya diwaspadai. Ya. Bahwa di Indonesia ini terlalu bebas dan dibebaskan mencetak buku-buku Ikhwanul Muslimin. Kalau ada buku-buku Ikhwanul Muslimin itu hati-hati. Ini sumber radikalisme Ikhwanul Muslimin. Iya. Dari buku-buku Sayyid Qutb, Fi Dhilalil Quran diterjemahkan, sudah menjadi cetakan yang kesekian puluh. Dijual di toko-toko buku besar terkenal di Indonesia. Dan di dalam buku ini, Sayyid Qutb mengkafirkan seluruh pemerintahan yang ada di atas muka bumi. Dan berbagai kerancuan pemikiran yang ada di dalamnya ditulis oleh para ulama buku-buku tentang kesesatan pemikiran Sayyid Qutb di Fi Dhilalil Quran dan di tempat-tempat yang lainnya. Demikian pula buku-buku Hasan al-Banna, buku-buku Abu La'la al-Maududi, ya. Buku-buku Abu Qatadah al-Filistini, Abu Muhammad al-Maqdisi. Ini semuanya orang-orang yang mengarahkan kepada pemikiran yang ekstrim. Sampai Abu Muhammad al-Maqdisi itu punya buku tentang syariat untuk memerangi aparat keamanan. Itu ada. Ya. Itu ada sebagian buku tentang kafirnya negeri-negeri oleh Abu Muhammad al-Maqdisi ini, itu sudah diterjemahkan oleh sebuah pustaka di Solo. Dan dibagi di salah satu toko buku besar. Saya dapat di toko buku besar itu. Saya melihatnya di sana. Itu tulisan Abu Muhammad al-Maqdisi. Di antara orang yang sangat ekstrim sekali. Dia ikut pergi jihad di Afghanistan. Di sana diambil pemahaman takfirinya, dan dia mengkafirkan berbagai negara, dan dia ini yang menjadi muftinya orang-orang Al-Qaeda. Terus berkembang ya, Al-Qaeda itu sekarang berkembang, dia menjadi ISIS, dan di ISIS itu sendiri sekarang ada mufti mereka angkat, namanya Turki Alban Ali. Walaupun dia sudah meninggal 2 tahun lalu, kena bom di wilayah mana begitu. Terus ada lagi mufti mereka satu, namanya Ahmad Al-Hazimi. Ini tinggal di Mekah orang ini. Sekarang di penjara oleh pemerintah Saudi Arabia. Ya. Jadi ini orang-orang punya pemahaman, dia punya buku-buku, punya rekaman-rekaman suara, punya pelajaran-pelajaran di internet, potongan-potongan suara disebarkan. Ya. Dan ini memberi doktrin kepada anak-anak muda kita. Jadi kalau saya tidak sebut nama-nama buku ini, saya tidak sebut nama-namanya, nama orang-orang itu, bagaimana mungkin orang tahu? Ya, jadi undang-undang IT sekarang ini bikin kita takut juga ya menyebut nama-nama. Ya, cuman apa boleh buat, ini harus saya sebutkan karena ini dari hal yang sangat penting di dalam pembahasan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, saya berterima kasih atas kehadiran seluruh peserta dan juga kawan-kawan panitia dan dukungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Makassar. Kita ucapkan untuk semuanya jazakumullahu khairan khairul jaza. Kemudian yang saya nasihatkan untuk diri saya dan kepada semuanya, yang pertama agar kita menjadi orang yang berberkah dimanapun kita berada, membawa kebaikan. Di mana ada langit yang meneduhi, ada bumi yang kita pijak, maka kita di situ menjunjung sebuah kebaikan yang bisa kita sebarkan di tengah manusia. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Al-Muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Iya. Kalau tidak bisa berbuat baik kepada orang, jangan menggoreskan sesuatu yang buruk di lembaran hubungan kita dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, dan ini mungkin adalah
yang terakhir, bahwa kebersamaan itu adalah keberkahan. Keberadaan kita di negeri ini dipimpin oleh kepala negara, dan kita di kondisi apapun bersama dengan pemerintah, maka itu adalah keberkahan, sumber pahala, surga yang tinggi, dan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita lestarikan, perlu kita jaga, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان